Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Udah lama ya saya nggak ngupload di channel ini dan mungkin teman-teman bingung nih pada kemana nih ya Eja ya, nggak muncul-muncul ya. Nah hari ini saya akan menyapa teman-teman semua dengan salah satu narasumber saya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 5. Tentunya kita akan bertanya, Komisi 5 ini bidangnya apa sih? Langsung saja kita ketemu dengan narasumber kita di ruangan fraksinya. Ayo teman-teman. Ya, kita langsung masuk ke ruangnya teman-teman. Assalamualaikum. Ya, ada Kak Fadli? Ada, silakan. Oke, siap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Selamat datang ya. Wih, siap. Ini teman-teman semuanya nih warnanya oren-oren. Ini fraksi orange. Oke, siap Kak Fadli. Aduh. Ini langsung nyapa nih kayaknya nih. Aduh. Halo teman-teman Sobat Catatan Jurnalis. Sekarang saya udah bersama dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Wakil ketua juga Kak ya? Insya Allah masih. Wah. Tamu saya hari ini adalah Mas Agus Saiful Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Wih, seger nih yang sore-sore Cak ini. Tetap semangat pagi ya. Untuk semangat pagi, untuk semangat siang, untuk semangat sore ya. Siap. Luar biasa nih teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini jiwa muda, energik dan memang penuh semangat. Ini siap menyerap aspirasi masyarakat Sumatera Selatan, walaupun memang dapil beliau ini dari Kota Palembang. Palembang ya. Tapi ketika sudah jadi sebagai wakil rakyat di Provinsi Sumatera Selatan ini jadi milik rakyat Sumatera Selatan dong. Betul. Wah. Kebetulan mbaknya dapilnya Palembang dan tinggalnya di Palembang. Oh. Kak Saiful atau Kak Fadli biasa disapa? Bebas ya, jangan bayar dipanggilnya bebas. Kak Saiful Fadli, oke Kak Fadli bela ya biar kita akrab ya. Kak, Eja pengen ngobrol-ngobrol nih Kak. Jadi beberapa saat ini kan masyarakat ini perlu edukasi nih Kak. Terkait tugas dan fungsi dari legislatif ya. Khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Banyak masyarakat ini kan bingung nih Kak. Iya kan? Kadang-kadang dipikirnya seluruh anggota DPR itu tempat mencurahkan segala unek-unek Kak. Bener Kak? Iya. Bener Kak ya? Iya. Jadi ngobrol dikit nih Kak. Di komisi Kakak ini di Komisi 5 Kak ya? Betul. Nah Komisi 5 ini biar teman-teman sahabat catatan jurnalis juga tahu dan juga teman-teman yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahu. Komisi 5 ini mitra kerjanya apa basic Kak? Ya. Makasih Ja ya dan tim sudah hadir menyambangi fraksi PKS ya. Kami kebetulan saat ini diamanahkan oleh partai di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dari 75 anggota dewan kita ada 6 orang dari fraksi PKS. 70 anggota dewan? 75. 75 ya? 75, 6 orang dari PKS. PKS. Betul. Jadi 6 ini tersebar di 5 komisi. Kita ada 5 komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah kebetulan saya di Komisi 5. Komisi 5 itu membidangi masalah kesejahteraan rakyat, Kesra. Wih, teman-teman. Pesan pertama kesejahteraan masyarakat ini. Iya. Terus Kak, gimana lagi Kak? Jadi di Kesra ini, kesejahteraan masyarakat ini, kesejahteraan rakyat ini, kita ngurusi uang lahir sampai uang mati ya. Lahir sampai uang mati. Artinya kita punya 15 mitra kerja komisi, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemudanya ada, pemberdayaan perempuan dan anak juga ada, sampai kepada permasalahan sosial. Ini ada di Komisi 5. Ini diurusi oleh Komisi 5 Kak? Urusi Komisi 5. Luar biasa, ini komplek juga nih kayak yang Komisi 5 ya? Betul. Iya. Jadi memang 15 OPD itu termasuk Dinas Kesehatan beserta rumah sakit provinsi yang ada di Sumatera Selatan ada di Komisi 5. Ada di Komisi 5 mitra kerjanya itu juga Kak ya? Betul. Nah ini banyak dah Kak masyarakat ini yang memang masih butuh perhatian nih tentang misalnya di kesehatan nih Kak, kayak mana Kak? Iya. Ini. Sebelum kita ke sana, Kak Fadli pengen ngasih tahu dulu bahwa ada yang namanya mandatory spending. Mandatory spending artinya pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh negara. Nah, misalnya pendidikan. Pendidikan kita ada Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu ayat 4
kemudian ada Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara ini wajib mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBD provinsi. Dari APBD provinsi. Nah, itu baru segi pendidikan. Ada di Komisi 5. Kemudian Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Itu APBD harus ada 10% dialokasikan untuk kesehatan. Ini ada juga di Komisi 5. Ada juga di Komisi 5. Sudah 30% nih anggaran di Komisi 5 nih kan. Iya, siap. Nah, belum bidang-bidang yang lainnya. Iya. Nah, artinya memang luar biasa tupoksi dari kami di Komisi 5 ini. Di Komisi 5 ini. Kita mengawal bagaimana pendidikan yang berkualitas di Sumatera Selatan, mengawal program dari gubernur ya, karena kita juga melakukan fungsi pengawasan. Iya. Salah satunya adalah mengawasi visi misi dari Gubernur Sumatera Selatan yang kita mengawalnya lewat RPJMD-nya, rancangan pembangunan menengah jangka daerah. Nah, di RPJM tahun keempat ini ya, 2022 ini. 2022. Kita bisa melihat target pendidikan, misalnya angka putus sekolah, angka partisipasi kasarnya itu seperti apa. Iya. Itu baru di dalam pendidikan. Belum bilang kesehatan. Kesehatan tidak jauh-jauh dari Cak Mono ngurusi wong sakit ini. Iya. Masyarakat Sumatera Selatan ini ada 8,6 juta penduduknya. Nah, 8,6 juta ini tidak semuanya di-cover oleh BPJS Kesehatan. Iya. Karena yang hari ini asuransi yang dibolehkan pemerintah berdasarkan instruksi presiden itu ada BPJS. BPJS. Ya, kalau dulu kita masih punya jam soskes Sumsel Semesta ya di zaman gubernur sebelumnya. Nah, sekarang itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi kita sekarang harus ikut ke dalam terintegrasi dalam BPJS tadi. Yeah. Pertanyaannya, dari 8,6 juta penduduk Sumatera Selatan belum semuanya tercover oleh BPJS, baik mandiri maupun. Nah, ini tentunya miras nih, Kak. Betul. Mikir keras ini. ini miras dan miris ya. Miras dan miris. ini perlu pemikiran yang memang teman-teman yang Kak Padri di Komisi 5 ini nih. Ini menyikapi hal itu nih gimana nih, Kak, dong, dari kita sendiri dari Komisi 5, Kak? Jadi salah satu upaya yang kami lakukan adalah kita mengajak teman-teman dinas kesehatan dan dinas sosial, karena untuk BPJS Kesehatan ini itu ada yang namanya PBI, penerima bantuan iuran. PBI. Nah, ini untuk BPJS gratis. Yeah. Nah, inilah yang kemudian yang membuat miras tadi, mikir keras tadi, bagaimana masyarakat miskin ini biar tercover semua lewat PBI tadi. Ini, Kak, ya? PBI tadi. Nah, ternyata menurut data BPS 2020 per Maret ya, jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan ini ada 12,79%. Artinya kalau dari 8,6 juta itu sekitar 1.100.000. Iya. Nah, minimal 1,1 juta jiwa inilah penduduk Sumatera Selatan diakomodir, Kak, ya? Diakomodir begitu. Tapi faktanya ini belum terakomodir semuanya. Nah, ini membutuhkan kerja keras, jemput bola baik dari dinas kesehatan maupun dinas sosial. Dinas sosial ini berfungsi, dia mempunyai dashboard data yang disebut dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau masyarakat belum masuk dalam DTKS, mereka tidak bisa diterbitkan kartu BPJS Kesehatan gratisnya. Nah, jadi harus ini kendala di lapangan yang sering ditemuin sama masyarakatnya apa nih, Kak? Pertama, ini data kemiskinan kita ini dari dinas sosial, dari BPS ini berbeda-beda. Nah, artinya tidak usah jauh-jauh ya, di Palembang penduduk Palembang ini kan 1,6 juta. 1,6 juta. Nah, kalau kita jengok dan kita data, ternyata banyak juga umum di kampung kita yang belum dapat BPJS gratis. Padahal mereka orang miskin. Artinya apa? Pendataannya belum masif. Siapa yang mendatanya? Dinas sosial. Lewat mana? Lewat perangkat pemerintah setempat, daerah. Dalam hal ini RT mendata, kemudian ke kelurahan, di kelurahan itu ada operator ya, namanya operator 6NG untuk mendaftar masyarakat ya. Betul, untuk masukin ke dalam DTKS tadi. Nah, ternyata belum semuanya data ini masuk ke dalam DTKS tadi. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mampu yang belum dapat kartu kesehatan gratis begitu. Dari pemantauan kita nih, Kak, di lapangan juga nih, Kak, pasti kan permasalahan-permasalahan sosial, kesehatan dan pendidikan ini masih banyak sekali ya PR yang harus memang disinergikan, harus dikerjasamakan ya. Betul. Baik dari legislatif maupun dari eksekutif. Nah, Kak, yang saat ini Kakak melihat seperti apa sih pendidikan yang saat ini memang diperlukan, khusus yang kita bercerita lah untuk dapil Kakak lah, misalnya di Kota Palembang nih, agak kita singkulkan dikit nih. Gimana nih, Kak? Seperti apa nih, Kak? Ya, jadi kalau kita cerita tentang pendidikan, alhamdulillah kita ada perda tentang program sekolah gratis PSG. Ini sejak di zaman gubernurnya Pak Alex Nurdin. Itu perda 3 tahun 2009, belum dicabut sampai dengan hari ini. Dalam
PSG itu, ini sebetulnya niat awalnya adalah bagaimana anak-anak ini tidak putus sekolah, ya, semuanya bisa wajib belajar 12 tahun. Iya. Ya, artinya tidak ada angka putus sekolah. Kenapa? Karena biaya sudah di-cover oleh pemerintah daerah lewat PSG. Ditambah lagi dari pusat ada BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, ini kan BOS ini jumlah yang dibantu oleh pusat tahun 2022 ini 1,4 triliun dari APBN turun ke Sumatera Selatan. Pendidikan. Nah, artinya dunia pendidikan kita hari ini ya kalau dimaksimalkan ya. Nah, dengan PSG tadi ya, program sekolah gratis ini bantuan dari pemerintah daerah. Nah, hanya ternyata setiap kami kunjungan ke daerah masih banyak terdapat angka putus sekolah yang luar biasa. Bahkan ada satu sekolah yang kami datangi, SMA, ini gurunya, ini kebetulan ini lagi ujian hari ini, pas hari ini ujian siswa SMA ya. Iya. PPDB, penerimaan peserta didik baru. Gurunya harus menjemput bola siswanya untuk sekolah, untuk sekolah. Artinya apa? Mereka tidak mau masuk ke bangku sekolah. Untuk apa kami sekolah? Toh kami nanti juga akan jadi petani, kami juga akan menjadi tukang kebun, begitu kan? Untuk apa sekolah, begitu? Nah, ini yang harus diedukasi terus oleh dinas pendidikan dan pemerintah daerah, sehingga angka putus sekolah ini juga dapat ditekan, ya. Artinya dengan stimulus program sekolah gratis, pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran agar siswa itu tidak bayar. Iya. Nah, dari ini udah diprogres sedemikian rupa masih anak-anak muda-muda tadi untuk sekolah masih sedikit kayak. Di daerah begitu ya. Mungkin kalau kita di Palembang enggak terasa. Belum anak sekolah gitu ya. Iya, benar itu kan. Kalau udah tamat SMA udah baca begawe dia. Iya, benar betul. Kalau di daerah mereka tidak berpikir juga jadi perusahaan, tidak ada. Karena mereka tahunya bertani, berkebun begitu. Nah, ini harus kemudian diedukasi oleh kawan-kawan di pemerintah daerah pemerintah daerah. Iya, Kak ya. Nih, kawan-kawan ini luar biasa sekali nih. Ngobrol-ngobrol ke Kak Saiful ini mulai duduk di DPR provinsi ini sejak kapan, Kak? Waktu itu pertama kali duduk di DPRD waktu umur 33 tahun ya. Tahun 2000. 33 tahun nggak? Iya. Wih, milenial bro gitu bro. Ini generasi kita yang kalian lagi ngelihat obrolan kita hari ini merupakan spirit penyemangat buat kalian bahwa ini peluang bro. Lanjut, Kak. Siap. Jadi usia itu ya jangan dijadikan sebagai sebuah penghalang kita untuk berkarya. Nah, walaupun dalam usia muda kita harus tetap belajar. Jadi mungkin orang melihat ini masih muda, belum ada pengalaman masuk di parlemen. Nah, justru ini kita harus buktikan bahwa kita harus berprestasi ya, mengawal aspirasi masyarakat ini salah satunya. Jadi umur 33 tahun itu tahun 2014. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut dicalekkan. Udah sebelumnya ikut. Sebelumnya lewat di PKS juga sebelumnya tahun 2009. Nah, 2009 itu hampir berhasil. Berhasil apa nih, Kak? Berhasil ikut masuk nyalek atau ikut hampir berhasil lolos di parlemen. Hampir lolos di parlemen, Kak, ya? Jadi caleg waktu itu nomor urut 1 di daerah Lahat Pagar Lampat Lawang, ya, kursi ada 6, aku kursi ke-7. Nah, nyaris berhasil ya. Nyaris berhasil ya. Nah, itu pengalaman pertama. Itu di Lahat Pagar Alam. Ya. Untuk di Sumsel juga. Di Sumsel. Untuk dapil Sumsel. Untuk DPRD provinsi. Untuk DPRD provinsi itu 2009 kayak. 2009. Nah, ini kenapa tiba-tiba di dapil sana ya? Iya. Mungkin karena gini, kami kan Mas Agus ya. Mas Agus itu orang Palembang. Nah, cuman kelahirannya itu di Padang Burnai. Padang Burnai itu daerah di 4 Lawang, di situ banyak orang Palembang. Mungkin zaman nyai-nyai kami dulu jualan, berdagang sampai kami dilahirkan di situ. Jadi nekat waktu itu dapil situnya. Nah, jadi karena mungkin sekolah di Palembang, saudara banyak di Palembang, ditempatkan di sana jadi kagok juga kan. Nah, jadi alhamdulillah walaupun begitu kita berjuang dengan kader-kader PKS, ya kita hampir berhasil. Kursi 6, kita kursi ke-7 gitu. Nah, maka tahun 2014 kita dipindahkan partai di Kota Palembang. Oh, ditugaskan Kak ya? Iya, ditugaskan ke Palembang. Dapil Palembang berapa, Kak? Palembang 1, Sumsel 1. Sumsel 1 itu daerah mana aja tuh, Kak, wilayahnya? Jadi Sumsel 1 itu ada 9 kecamatan, mulai dari Seberang Ulu, ada Limau, Seberang Ilir ada 4. SU1 Kertapati, Jakabareng, Pelaju, kemudian di seberang ilirnya IB1, IB2 Bukit Kecil Gandus. Weh, bro, masuk dapil beliau kita. Gandus ya.
mantap. Jadi gitu kayak, aduh, ini luar biasa sekali pengalaman. Jadi teman-teman, saya sapa dulu dikit nih, bahwa tadi kita udah tahu ya di penjelasan pertama bahwa tugas dan fungsi dari Komisi 5 itu apa aja, dan teman-teman juga sudah tahu kan. Kalau mau melapor, mau mengadu, menyampaikan aspirasinya ke Komisi 5 itu udah tahu di bidang apa beliau Kak Fadli bertugas. Nah kan jadi enak nih, kita mau menyampaikan aspirasi udah tahu dan tepat sasaran. Nah Kak, ini sebelumnya pernah terlibat di organisasi-organisasi kemahasiswaan nggak kira-kira? Ini pasti ada bekal dong. Tentu ya, untuk anak-anak muda ya, kita harus aktif di organisasi ya, karena itu adalah laboratorium kita. Alhamdulillah waktu di zaman mahasiswa, bahkan di SMP pun ini sudah belajar organisasi, ketua OSIS, kayak. Kemudian juga aktif di Pramuka waktu di SMA, di SMP. Aktif di Rohis juga, ketua Rohis, ketua MPK OSIS, dan ketika di kuliah ikut organisasi ya, senat mahasiswa ya. Senat mahasiswa. Belum BEM waktu itu ya. Belum BEM belum BEM. Nah, kemudian ikut ekstra di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di kami. Dan alhamdulillah waktu itu diamanahkan teman-teman jadi ketua kami daerah Sumatera Selatan. Wih, luar biasa nih teman-teman, ini udah ada bakat organisasi yang udah mulai kelihatan dari jiwa muda ya nih. Terus kemana lagi setelah itu? Terus lu pikir nih, kayaknya aku harus nyalek gitu kan. Ya, langsung terinsting kayak gitu dah kan. Sebelum nyalek kita memang sudah aktif ya di partai ya. Iya. Sudah aktif di partai dan memang backgroundnya entrepreneur waktu itu, usaha. Dan sampai hari ini pun masih usaha ya? Masih. Iya. Berusaha menang terus kan. Berusaha menang. Jadi kemudian pilihan kenapa harus dari organisasi kemudian masuk di PKS. Kita kan melihat organisasi yang kira-kira sejalan dengan kita, seide, dan dengan jiwa kami pada itu, saat itu aku melihat bahwa wah ini pilihannya ada di PKS. Nah ini penting juga nih teman-teman, ini mungkin bisa menjadi hal positif bagi teman-teman yang lihat kenapa harus PKS. Iya. Nah itu nih. Itu. Jadi salah satunya adalah PKS ya dikenal sebagai partai anak-anak muda. Nah, jadi di kampus kita sudah sering lihat perjuangan dari anak-anak muda yang ada di PKS begitu, sehingga kita jatuh cinta dan saya melihat bahwa ini sejalan dengan arah perjuangan yang kita dengung-dengungkan di aktivis mahasiswa begitu. Mahasiswa waktu jadi itu dulu ya. Ini tukang demo juga ya. jadi memang beberapa kali teman-teman ya, di beberapa kali teman-teman anak-anak mahasiswa melakukan unjuk rasa, ini beliau ini selalu berada di depan ini. Karena mantan pendemo ya guys. Nah itu Kak, waktu mendemo. Nah sekarang ini gimana nih kalau di demo ya. Gitu Kak. Makanya ketika ada setiap aksi yang datang dari mahasiswa, buruh, dari teman-teman aktivitas lainnya yang hadir ke DPRD, saya selalu berkomitmen untuk berupaya menerimanya. Karena kami dulu juga berada dalam kondisi seperti mereka. Alangkah sedihnya ketika kita mengawal aspirasi tidak ada anggota dewan yang menerima kita. Nah, saya ingin merasakan seperti itu. Jadi saya berkomitmen ya, kalau saya kebetulan ada di tempat ya, ada yang menyampaikan aspirasinya, kita siap untuk menyambutnya. Siap untuk menyambutnya. Jadi wajar dong kalau beberapa kali setiap kali hampir seperti ini. Kebetulan Beja. Kebetulan. Aduh, nih akhirnya melirik PKS sebagai perahu politik. Kak, terus gimana nih? Ya, akhirnya berlabuhlah ke PKS tadi. Tahun berapa tuh Kak? Jadi 2009 mulai pencalekan, artinya sebelum itu sudah masuk udah PKS. Masuk di PKS ya? Sudah. Jadi waktu pertama lahir PKS itu langsung masuk. Iya, betul. Sudah masuk langsung. Wah, ini partai anak muda nih. Oh gitu. Pas ya. Pas ya. Jadi kami secara pribadi melihat memang apa yang diperjuangkan PKS waktu itu slogannya bersih, peduli, profesional gitu kan, dan kami melihat memang dosa-dosa politiknya itu dibandingkan dengan partai yang lain juga lebih sedikit begitu kan. Artinya kita berusaha mencari partai yang bisa menampung aspirasi kita, dan saya temukan di PKS begitu. Itu ya. Di 2009 mulai mencalonkan diri dari Dapil Pagar Alam, terus akhirnya di 2014 mencalonkan dari Dapil Palembang. Betul. Gimana Kak rasanya waktu pertama kali duduk sebagai anggota DPRD Kak? Ini jiwa korsa yang biasa menyampaikan aspirasi dan sekarang berbeda menyerap aspirasi Kak? Iya. Jadi ada cerita menarik ya. Karena masih semangatnya jiwa waktu itu masih
masih muda ya, 33 tahun. Ketika di dalam ruangan paripurna. Jangan lempar kursi dong. Bukan lempar kursi, tapi menginterupsi gubernur di ruang paripurna waktu itu. 2014 itu zaman sebelumnya. Interupsi waktu itu ada kabut asap. Nah, saya buat surat cinta untuk gubernur. Untuk gubernur. Nah, jadi sampai hujan interupsi dari kawan-kawan anggota dewan yang senior. Ini Mas, ini bukan zaman mahasiswa lagi ini. Wah, ini nggak boleh harus interupsi begini. Saya bilang ya ini kan aspirasi masyarakat, saya harus sampaikan begitu. Iya, betul. Nah, ya, akhirnya apa namanya, kita tetap sampaikan gitu kan. Nah, ini respon gubernur gimana? Ini anak muda kenapa teriak-teriak? Jadi respon Pak Agup, ya nanti Adinda Saiful Fadli ikut kita madamkan api katanya. Gitu ya? Iya, dijawab begitu sama beliau kan. Nah, jadi artinya sempat kagok juga ya. Iya. Apa namanya, selama ini kita ada di lapangan teriak-teriak, terus kita ada di dalam. Iya. Ya. Kayak gitu sampai gitu. Ya, terus apa Kak? Terus gimana lagi setelah itu? Ya, jadi apa namanya, banyak juga cita-cita menarik di awal, dan yang jelas saya ini adalah pembelajar. Saya banyak belajar dari para senior-senior politisi yang berhasil, ada yang sudah 4 periode, 5 periode di DPR. Iya. Saya sering gali pengalamannya. Ini periode kedua Kak ya? Periode kedua. Periode kedua. Saya menggali pengalamannya bagaimana bisa merawat masyarakat, bagaimana bisa terpilih terus begitu kan. Iya. Terus perjuangan politiknya seperti apa. Nah, ini saya banyak belajar dari senior-senior juga yang ada di DPRD provinsi. Iya. Gitu. Nih Kak, satu lagi nih Kak. Akhir-akhir ini nama Kak Saiful Fadli itu sangat apa ya? Warawiri gitu Kak. Warawiri. Iya, jadi gosokan ya. Ada di mana-mana Kak. Jadi beberapa apa namanya kayak di polling-polling media sosial itu walaupun ini masuk selalu dalam kandidat-kandidat calon wali kota Palembang, Bro. Waduh, ini saya tertarik ini, pengen nanya langsung saya konfirmasi langsung nih, Bro. Ini gimana Kak pendapat Kak Fadli sendiri yang melihat mungkin sempat lah masuk ke ponnya Kak Fadli bahwa namanya masuk di salah satu kandidat calon wali kota Palembang. Ini gimana nih pendapat Kak Fadli nih? Ya, di konteks Palembangnya seperti apa? Jadi begini, kita di PKS itu kan ada sistem, ada namanya proses kaderisasi partai. Yeah. Nah, dan di PKS itu ada mekanisme tersendiri untuk mencalonkan kadernya untuk ke eksekutif ya, pilkada begitu. Nah, mungkin apa namanya, karena sering dilihat oleh partai apa namanya turun ke bawah menyuplai masyarakat begitu ya, maka nama saya termasuk yang diusulkan partai. Jadi partai ada yang namanya pemilu internal di PKS itu, Pemira namanya. Nah, Pemira ini ada beberapa calon dan alhamdulillah diputuskan 5 calon yang diusung oleh PKS untuk digadang-gadang ya, kalau PKS menang 2024 PKS akan mencalonkan kadernya. Seperti itu. Oh, ini masuk bursa ini artinya. Jadi teman-teman ini cerita kita nih ya bagi teman-teman sahabat catatan jurnalis juga, ini menjadi flashback nantinya ketika beliau ini memang ada tumbuh dari kepercayaan masyarakat untuk lebih bangkit lagi membangun kota Palembang khususnya dapil beliau ini saat ini. Nah, saya pengen tanya sama Kak Fadli. Kak Fadli itu melihat kota Palembang ini seperti apa, Kak? Jadi Palembang ini sebagai pintu masuknya ibu kota provinsi ya, dan dia juga sebagai ibu kota provinsi pintu masuknya Sumatera Selatan. Jadi dari 8,6 juta penduduk Sumatera Selatan, 1,6-nya ada di kota Palembang. 1,6-nya di kota Palembang. Sisanya di 15 ya? Sisanya ada di 16 kabupaten kota yang lainnya. Iya. Nah, artinya luar biasa. Nah, dengan penduduk yang besar ini juga tentu begitu banyak dan begitu kompleks permasalahan yang ada di kota kita ini. Dan di depan kita sudah terpampang PR terbesar kita adalah tingkat pengangguran, kemiskinan. Kemiskinan tadi saya katakan di awal Sumatera Selatan 12,79% dan paling besar ada di kota Palembang. Berapa persen Kak di Palembang Kak? 10,11%. Jadi di atas 10% masih. Dari 1,6 ya, itu? Dari 1,6 juta tingkat kemiskinan Palembang itu ada sekitar 110 ribuan. Sekitar 10 ribuan ya. Nah, dan jumlah pengangguran juga ternyata besar. Nah, ini salah satu PR yang ada di depan mata. Belum lagi kita bicara tingkat kesehatan, ya kan? Belum tingkat pendidikan, apalagi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini artinya begitu banyak hal-hal yang harus perlu dibenahi ke depan di ibu kota provinsi ini, ibu kota Palembang ini. Kita ini mempunyai sumber daya yang luar biasa, sumber daya alam. Kita punya
Ampera sebagai ikon kita, sungai Musi kita, sungai terpanjang. Tapi sampai dengan hari ini saya melihatnya belum terlalu difungsikan oleh pemerintah kota. Iya. Nah ini saya lihat menjadi PR ke depan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin di kota ini ke depan, setidaknya permasalahan-permasalahan yang sudah di depan mata ini bisa menjadi terselesaikan walaupun tidak 100%. Iya. Nah, salah satu misalnya yang sering terjadi di Palembang adalah banjir misalnya. Jadi setiap hujan sedikit sudah kacap Palembang. Wah. Namanya kacap ya. Iya. Nah, artinya ada yang salah di situ, di irigasinya. Kalau banjir itu berarti kan ada genangan, air itu tidak mengalir, ada yang menyumbatnya sehingga dia meluap begitu. Meluap. Nah, atau juga terjadi banjir itu karena irigasi saluran-saluran sistem drainase kita ada yang salah di situ. Ditambah dengan sungai ya yang ketika dia terbanyak sedimentasi ya pasang tidak mampu menampung lagi. Iya. Nah, ini yang menjadi PR ya, dan ini saya melihat belum ada langkah-langkah konkret ya dari pemerintah kota untuk langkah-langkah yang saya melihat lebih kepada solusi. Yang dibuat hari ini hanya penanganan sementara. Mungkin giliran Kak Padli deh untuk menyelesaikan. Tapi yang jelas membangun Palembang ini tidak bisa sendiri. Dia harus ada kolaborasi. Kita ada ahli banjir, ahli irigasi, akademisi, para orang-orang pintar. Nah, ini kan harus duduk bersama. Kita ajak ngobrol untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau pemerintah kota berpikir sendiri tanpa mengajak para akademisi, orang-orang yang ahli di bidangnya, ya, tidak akan ada solusi yang permanen begitu. Ya, hanya ada solusi sementara. Nah, ini hal-hal yang saya kira bisa dilihat dengan kasat mata apa yang terjadi di kota Palembang ini begitu. Oke, ya. Satu lagi nih Kak Padli. Kak, saya pengen minta motivasi dari Kak Padli sebagai generasi muda lah, ini mewakili kami kan masih juga dari generasi muda yang mungkin bisa memberi motivasi kepada adik-adik kita, teman-teman dari sahabat catatan jurnalis bahwa ya. Seperti apa Kak? Baik, rekan-rekan muda sekalian, jadi ini langsung closing statement ya? Iya dong, langsung Kak Padli, sampein dong. Anak-anak muda ini harus punya dream, mimpi, gitu ya. Impian ini harus diperjuangkan. Jadi kalau kita bermimpi, ya itu harus diperjuangkan. Salah satu memperjuangkannya adalah dengan mengafirmasi. Saya pernah dulu menuliskan mimpi saya ketika SMA. Artinya sejak zaman SMA saya sudah membuat daftar impian. Nanti kalau setelah SMA saya mau kemana? Setelah kuliah saya mau kemana? Nah, ini kita harus membuat daftar impian kita. Dan orang yang sering terjebak dengan daftar impian, tapi kemudian tidak berhasil meraihnya karena tidak berani mengeksekusinya. Mimpi itu harus dieksekusi. Nah, anak-anak muda ini dengan segudang inovasi, ya dengan karakteristik anak-anak muda yang aktif, begitu kan? Ini harus mampu menerobos lorong-lorong mimpi tadi, ya. Mereka harus mendobrak zona nyamannya. Jadi ketika sudah memiliki mimpi, mereka harus mengeksekusi, dobrak zona nyaman kita. Jadi jangan seolah-olah bahwa apa yang kita diberikan Allah hari ini, inilah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada lagi yang lebih terbaik lagi. Nah, maka kita harus terus bergerak. Jangan pernah berhenti bergerak, jangan pernah berhenti berkarya. Terus berkarya selagi napas masih berhembus. Luar biasa nih teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu kan sekarang ini di mana dan apa bagaimana caranya teman-teman menyampaikan aspirasi di Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Tadi udah dijelaskan Komisi 5 ini mitra-mitra kerjanya apa saja. Dan juga tadi kita udah dengar dong bahwa Kak Saiful Fadli ini sejak usia 33 tahun. Artinya generasi muda itu adalah generasi emas yang memang ke depan itu memiliki peluang besar. Dan tadi di closing statement-nya sudah jelas bahwa kita harus memiliki planning masa depan dan mampu mendobrak mimpi itu agar bisa menjadi kenyataan. Luar biasa. Begitu Kak Fadli ya. Saya Rizal Falepi dan Kak Muhammad Agus Saiful Fadli. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Kak Fadli, terima kasih waktunya Kak Fadli. Sukses ya. Ini di ruang oren-oren ini.